Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari suksesbisnisonline.club. Pada kali ini saya akan membahas bagaimana cara meningkatkan penjualan online tanpa nambah biaya. Kita langsung saja tanpa basa-basi. Kalau jualan biasanya kita membuat konten promosi. Bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar atau video. Setelah kita punya konten jualan, kemudian kita sebarkan. Bagaimana cara nyebarkannya? Yang pertama kita bisa dengan iklan. Misalnya iklan Facebook atau iklan di Google, iklan di TikTok dan sebagainya. Atau kita juga bisa melakukan teknik SEO, yaitu Search Engine Optimization. Bagaimana caranya supaya konten kita ditemukan di mesin pencari. Atau kita juga bisa melakukan dengan teknik sosial media, yaitu banyak bisa di Facebook, bisa di TikTok, bisa di Twitter, bisa di Instagram dan sebagainya. Setelah kita menyebarkan materi promosi kita, nanti ada orang yang akan mengklik link yang ada di promosi kita. Kita tidak bisa berharap banyak menjual di materi promosi langsung. Perlu penjelasan yang lebih lengkap. Misalnya kita membuat sebuah landing page, yaitu sebuah halaman yang merupakan penjelasan produk atau jasa kita lebih detail. Atau bisa kita arahkan ke toko online, di mana di sana banyak produk yang deskripsinya cukup jelas. Intinya ada sebuah halaman khusus yang menjelaskan produk atau jasa Anda. Kita langsung ke angka. Misalnya Anda buat satu konten teks ini contoh saja. Kemudian Anda buat sebuah landing page satu buah. Kemudian Anda sebar ke 10.000 audiens. Biaya itu biasanya ada di biaya menyebarkan. Apapun yang Anda lakukan, termasuk teknik yang gratisan seperti sosial media dan SEO, sebenarnya itu ada biaya, yaitu waktu kita. Kalau punya karyawan jelas kita harus bayar karyawan, artinya ada biaya. Apalagi kalau kita membayar iklan, baik membayar iklan di Facebook misalnya, di Google, atau membayar iklan ke email list orang lain. Kemudian dari konten promosi yang kita sebar, ada orang yang akan mengklik link di konten promosi tersebut. Contoh misalnya ada 10% orang yang akan klik dari 10.000 orang, yaitu berapa? 1.000 orang. Jadi 1.000 orang yang akan datang ke landing page Anda. Kemudian orang yang datang ke landing page Anda 1% membeli. Artinya dari 1.000 orang ada 10 orang yang akan membeli produk Anda. Sekarang kita melakukan sebuah perbaikan. Kemudian kita lihat hasilnya. Sekali lagi angka ini sebagai contoh. Misalnya kita buat sebuah konten baru yang lebih baik tentu saja. Kemudian kita buat satu landing page baru juga. Mungkin modifikasi yang lama Oke, kemudian menyebar materi promosi kita tetap ke 10.000 audiens. Anggaplah kita memang tujuannya tanpa nambah biaya. Karena si konten teks yang baru itu lebih baik, yang klik link di konten promosi itu naik, yaitu 20%. Sehingga ada 2.000 orang yang datang ke landing page Anda. Kemudian yang beli pun naik menjadi 2%. 40 orang membeli produk Anda. Padahal biayanya tetap karena kita menyebar ke 10.000 audiens. Oke, bisa dipahami di sini Anda lihat yang asalnya 10 orang menjadi 40 orang. 4 kali lipat, padahal kita promosi tetap ke 10.000 audiens. Kuncinya ada di konten dan di landing page. Untuk mengedit konten dan landing page kan tidak perlu biaya. Biaya pun ada lah biaya kerja Anda, tapi tidak semahal biaya iklan kita. Maka pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat konten promosi yang baru, yang lebih baik, yang tingkat konversinya lebih bagus. Begitu juga bagaimana cara membuat landing page yang baru, kemudian tingkat konversinya pun akan lebih besar. Jadi intinya untuk mendapatkan penjualan yang lebih baik atau better sales, yang pertama kita harus membuat promosi yang lebih baik, better promotion, dan ditambah landing page yang lebih baik juga, better landing page. Maka akan terjadilah better sales, penjualan yang lebih baik. Lalu bagaimana cara membuat better promotion? Better promotion ini ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi. Yang pertama adalah copywriting-nya. Bagaimana cara Anda memilih dan menyusun kata-kata kalimat di iklan Anda, di materi promosi Anda. Kemudian bagaimana desainnya? Desain juga penting. Desainnya itu jangan asal-asalan. Minimal sekali itu adalah masalah
keterbacaan. Orang dengan mudah membaca materi promosi Anda. Apalagi ya kalau Anda membuat materi promosi misalnya di gambar. Seringkali saya melihat orang yang menulisnya misalnya dengan huruf yang terlalu kecil, dengan warna yang kurang kontras, atau dengan pemilihan font yang sulit dibaca, atau terlalu banyak teks sehingga orang lain sulit membaca. Ini salah satu contoh. Kemudian juga image juga sangat mempengaruhi. Kalau Anda menampilkan gambar yang kurang menarik perhatian di iklan Anda, itu pun akan mengurangi tingkat klik di materi promosi Anda. Kemudian, bagaimana cara membuat landing page yang lebih baik? Untuk membuat landing page basicnya, dasarnya saya sudah membuat video panduan di channel yang berbeda. Anda bisa klik linknya yang ada di bawah video ini. Bagaimana cara membuat landing page yang lebih baik? Sekali lagi, copywriting memegang peranan. Saya tempatkan di pertama karena ini yang paling penting. Kemudian desain. Desain juga penting, tapi Anda bisa membuat dengan desain yang minimalis aja. Desain yang bersih, desain yang rapi, itu sudah cukup. Gambar juga sangat penting. Artinya di landing page Anda pasti Anda akan menampilkan gambar produk atau gambar portofolio jasa Anda. Ini pun akan mempengaruhi landing page Anda, konversi landing page Anda. Kemudian yang keempat adalah di websitenya sendiri. Boleh nggak kita membuat landing page misalnya di website yang gratisan? Boleh, tidak ada yang melarang. Tidak ada keharusan kita membuat landing page dengan website yang berbayar, dengan domain sendiri. Ya, itu tidak ada keharusan. Yang ada itu adalah konsekuensinya. Pemilihan website gratis dan berbayar minimal akan memberikan kesan kepada si calon pelanggan kita. Dengan menggunakan website berbayar artinya trust-nya, kepercayaan akan lebih baik. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan website adalah loadingnya. Ini juga sangat penting. Kalau kita membuat website yang loadingnya lambat, ini pun akan sangat mempengaruhi tingkat konversi. Penting memilih hosting yang bagus. Jadi jangan hosting yang asal-asalan. Saya sudah punya banyak pengalaman menyewa hosting. Kalau hanya mengejar murah, ya di sini masalahnya, loadingnya yang lambat atau sering down. Maka penting kita memilih website yang mungkin harganya ya relatif mahal dibandingkan yang lain, tapi kalau menjamin penjualan lebih baik ya kenapa tidak? Oke, jadi untuk meningkatkan penjualan Anda tanpa harus meningkatkan biaya promosi, maka Anda bisa meningkatkan skill. Yang pertama, skill copywriting. Miliki kemampuan copywriting, insya Allah penjualan Anda akan naik. Kemudian Anda juga belajar desain. Kalau Anda membuat foto sendiri ya buatlah sebagus mungkin fotonya, jangan asal. Kemudian begitu juga dengan website, Anda silahkan belajar ya membuat website, itu pun tidak sulit. Ya panduannya sudah ada pada link yang ada di deskripsi. Untuk belajar copywriting, saya juga sudah membuat kursusnya, Anda bisa ikutin. Mungkin hanya beberapa hari Anda sudah mulai bisa copywriting yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Link kursus copywriting silahkan klik di deskripsi video ini. Ya mungkin untuk belajar, ya untuk membeli domain dan hosting itu ada biayanya. Tapi biaya untuk keempat hal ini bisa dikatakan ini biaya sekali saja. Ya tidak terus menerus. Sementara biaya promosi itu terus menerus. Ya, Anda promosi, meskipun ya promosi gratisan, Anda harus bekerja keras setiap hari. Apalagi iklan, Anda harus mengeluarkan uang setiap hari. Jika tingkat konversinya kecil kan itu sayang. Sudah capek-capek promosi, udah mengeluarkan uang banyak, tapi tingkat konversinya kurang. Maka investasi pada keempat hal ini akan terbayarkan oleh hasilnya yang jauh lebih baik, berkali-kali lipat dan terus-menerus. Sementara biaya untuk 4 hal ini hanya sesekali atau ya misalnya domain hosting itu hanya tahunan. Oke, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan Anda memahami konsep bagaimana cara meningkatkan sales atau penjualan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.